Kurik. Coba minta bergabung Melinda. Coba minta gitu bergabung. Tidak dapat bergabung. Kalau transmedia kita live yang sore 374. Oh ya, sudah masuk. Halo. Halo Kak. Suara aku kedengaran sih. Iya kedengaran Kak. Ya, saya buka dulu di. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Seiya dan Melinda. Kita berada di break episode 74. Jadi break ini salah satu bisa dibilang kontennya Seiya, di mana kita akan membahas penelitian dari penelitinya secara langsung. Nah, malam ini kita sudah ketemu sama Melinda. Melinda, kita belum pernah ketemu nih Melinda. Iya Kak, belum pernah. Ya belum pernah, tapi tenang, biasanya itu kalau senior psikologi itu sokap. Iya Kak, betul. Jadi narasumber kita malam hari ini adalah Melinda dengan tema self-regulate learning terhadap kecemasan akademik. Nah, sebelum kita bahas tema dulu, kita basa-basi dulu sama Melinda. Melinda ini sudah skripsi berarti? Iya Kak, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Tahun 2023 kemarin. Oh, sudah 1 tahun. Iya. Melinda aslinya dari mana? Kajang Kak, Bulukumba. Oh, gerombolan Kajeng. Di angkatanku banyak anak Kajeng. Anak Bulukumba tempatnya banyak. Miming, kenal Miming? Miming, tidak Kak, Muhaimin tidak. Jakbar. Nah, angkatan berapa? 2014. Tidak Kak, karena kan pas saya masuk yang saya dapat angkatan 15, paling tinggi itu angkatan 16, 17. Oh, tapi kita kan angkatan 19 tuh. Iya Kak. Oh, tapi kayaknya saya dapat sih. Saya selesai 2021. Ya, baik. Kita masuk ke sesi yang tidak mendebarkan ini, karena kita ngobrol santai. Pertama, silakan Melinda perkenalkan dirinya, aktivitasnya apa, ruangnya Melinda untuk menjelaskan diri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Baik, perkenalkan saya atas nama Melinda, psikologi angkatan 2019. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kakak-kakak Silvia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada malam ini Kak. Sama kami yang ini, terima kasih. Tapi sesi terakhir. Sama-sama terima kasih Kak. Ya lanjut Linda, sekarang Melinda aktivitasnya apa, sama pertanyaan pertama itu. Oh, saya mau tahu di angkatannya Melinda, termasuk Melinda ini kenapa pilih psikologi? Jadi saya jawab aktivitas dulu Kak Di. Iya. Kalau aktivitas saat ini sebenarnya tidak menetap sih Kak. Kadang tiba-tiba ikut pelatihan, kadang tiba-tiba aktif di organisasi, kadang juga tiba-tiba ikut komunitas. Jadi tidak ada aktivitas menetap.
Kemudian alasan memilih psikologi, ini panjang sekali ceritanya Kak. Ya, Tidak apa-apa sih saya cerita ini Kak. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik, kebetulan kan di sekolahku tuh dulu Kak, ada 30 orang siswa termasuk saya yang mendapatkan kesempatan untuk bisa daftar SN. Nah, pas daftar SN, 3 orang dari 30 orang ini, termasuk saya lagi, dinyatakan lulus psikologi. Dinyatakan lulus SN. Saya dinyatakan lulus psikologi pada saat itu. Nah, lulus psikologi, saya tanya nih orang tua, saya lulus psikologi di UNM. Nah, orang tua aku bilang, nggak perlu ambil psikologi. Jadi saja, ambil saja farmasi, nanti jadi apoteker. Gitu, Kak. Saya juga di situ mempertimbangkan karena memang dari awal tidak ada niatnya mau ambil psikologi. Cuma karena dapat kesempatan daftar SN, jadi saya daftar saja Kak. Dan kebetulan pada saat itu juga saya sudah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan khususnya kesehatan yang memang saya senangi di Bulukumba. Itu Nah, tapi karena orang tua ACC-nya farmasi, jadi terjadilah perdebatan. Saya ambil farmasi, psikologi, atau ini yang kesehatan. Iya. Dia ya 1 pekan setelah pengumuman SNK, alhamdulillah saya dapat undangan dari salah satu univ di Yogyakarta, dan salah satu itu ada farmasi yang betul-betul diharapkan sama orang tua. Jadi 3 jurusannya bebas pilih, farmasi, administrasi rumah sakit, sama pramugari. Saya tanya orang tua, tetap farmasi atau psikologi? Terus orang tua bilang farmasi. Saya bilang, oke, saya lulus farmasi. Di mana? Di Jogja. Saya bilang, jangan. Mending ambil yang dekat, psikologi saja. Jadi masuklah di psikologi. Begitu. Artinya buat tahu psikologi sejak kapan itu? Ini Kak, pas daftar SN, pemilihan jurusan-jurusan yang mau dipilih, dan itu pun yang saya tahu tentang psikologi layaknya orang asing Kak. Psikologi itu dukun berputih, bisa baca pikirannya orang. Jadi menarik ini. Berarti baru pada saat pendaftaran nih baru tahu. Nah, sebelum ke pertanyaan terkait yang diteliti di Melinda, satu lagi, sudah jatuh cinta ini sama psikologi belum? Oh, jatuh cinta sekali Kak, serius. Jatuh cinta sekali. Sama apanya? Jatuh cintanya sama jurusannya Kak. Ya, kenapa tuh? Nggak tahu kenapa Kak, pas masuk di psikologi memang awal-awalnya itu saya mungkin merasa psikologi ini bukan jurusan yang tepat untuk saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya temukan orang-orangnya psikologi, pelajarannya juga menyenangkan menurutku, dan banyak pilihan bidang yang bisa kita pilih sesuai dengan passionnya kita. Jadi di situ mulai jatuh cinta dengan psikologi Kak, apalagi dengan psikologi yang kayak klinis itu yang ada praktikumnya begitu. Nah, berarti menemukan di klinis, tahu orang begini. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Melinda, kita masuk ke yang diteliti Melinda. Kenapa di waktu itu Melinda memilih meneliti ini? Kenapa diteliti ini? Itu sebenarnya sangat menyedihkan Kak kalau dibahas lagi. Dari awal itu saya maunya klinis Kak, tapi pas pemilihan kelas TPS, ya saya tidak kebagian kelas. Saya tidak kebagian kelas klinis. Nah, saya kabari Bunda Wit untuk minta tolong ditambahkan kuota kelas klinis 1 orang. Alhamdulillahnya di ACC Kak ditambahkan. Pas saya mau masuk di SIA, ya error. Ada yang ambil kotanya. Jadi saya lihat kelas yang kosong, sisa Pio Kak. Tapi karena ada juga trauma kemarin di Pio, jadi saya coba kabari salah satu dosen pendidikan, salah satu dosen sosial, dan alhamdulillahnya yang paling cepat merespon itu dosen pendidikan. Iya. Jadi berarti kemarin, berarti sekarang ini polanya begitu di TPS-nya itu ada kelasnya, kelas klinis. Iya. Oh, iya,
Agak Jadi sulit kalau berarti, tapi bagus. kita Agak sulit tapi bagus itu. Nah, ya bagus sih Kak, orang-orang yang cepat dapat kelas. iya. Nah, terus itu kenapa bisa temanya ini? Kecemasan akademik Kak. Kenapa bisa itu? Eh, Itu ada dua alasan Kak. Yang pertama itu karena saya saking sukanya sama klinis, saya beranggapan bahwa oke enggak apa-apa saya ambil itu harus yang berhubungan dengan klinis supaya saya masih bisa baca bukunya klinis, buku-buku klinis. Yeah. Nah, pada saat itu saya dapat kayaknya ini di klinis seringkali dibahas kecemasan, bukan cuma di klinis, kayak di sosial juga ada kecemasan sosial, di pendidikan ada kecemasan akademik. Kebetulan saya kan pendidikan kecemasan akademik. Nah, terus yang kedua itu Kak, karena hasil data awalnya memang saya 3 kali melakukan penelitian data awal, hasilnya itu yang pertama dan kedua mahasiswa tingkat akhir mengalami kecemasan akademik, dan itu berdasarkan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup juga yang saya ajukan Kak. Ada yang merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas, ada yang merasa tertekan dengan tugas-tugas akademik di psikologi, ada juga yang merasa bahwa dosen psikologi ini terlalu tinggi standarnya begitu Kak. Yeah. Ada juga intinya banyak, ada juga yang merasa kayak tuntutan dari orang tua ini sudah tidak memungkinkan untuk bisa dihadapi begitu Kak. Ya. Berarti ini berangkat dari kecemasan dulu kan, kecemasan akademiknya. Terus ketemunya sama yang ini variabel keduanya gimana? Berawal itu Kak dicocok-cocokkan sebenarnya. Dicocok-cocokkan, tapi karena nggak tahu kenapa saya yang pengumpulan data awal ketiga kan saya cari dependen variabelnya Kak, ini SRL-nya. Yeah. Saya cari dependen variabel, terus pas dapat hasil data awal, saya langsung temui dosen pembimbing saya. Nah, saya perlihatkan hasil data awalku, hasil data awalku yang apa ya, yang jawaban terbukanya itu bahasanya teman-teman seperti ini. Kalau kita mau rangkum, nggak tahu ini mengarah kemana. Dan di situ ada beberapa yang kayak sindik memang tentang SRL Kak. Kayak kurang motivasinya. Ada juga yang dia gabungkan antara motivasi dan kognitif, perilaku. Terus coba cari aspek yang membahas tiga variabel ini. Ada motivasinya, ada kognitifnya, ada perilakunya. Yeah. Nah, dapatlah Kak salah variabel yang membahas 3 aspek ini, yaitu Jadi perlu saya informasikan Melinda, saya juga ini skripsinya ini self regulation. Nanti bisa diluruskan ini kalau ada yang tidak. Makanya saya juga passionnya di self regulasi juga karena gatal di sisi itu. Nah, ya, tapi kita bahas self regulate learningnya di belakang. Ya Kak. Kecemasan akademik itu apa? Kalau kecemasan akademik itu sendiri Kak merupakan perasaan khawatir yang dialami oleh individu akibat tuntutan akademik di lingkungan pendidikan. Nah, kadang juga kecemasan akademik muncul karena adanya tuntutan-tuntutan yang berlebihan, baik dari eksternal maupun internal. Itu biasanya karena orang tuanya yang mengharapkan anaknya ini dari segi akademik lebih bagus lah, atau terlalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Ya, itu sih bagus nih, harusnya kau juga begini. Berarti dari tuntutan eksternal internal akhirnya melahirkan sebuah kecemasan. Iya Kak, iya karena adanya tuntutan-tuntutan tersebut, jadi kadang muncul perasaan khawatir ini yang berlebihan. Ini merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas akademiknya. Nah, ini ada dua ini. Kalau kecemasan akademik yang paling rendah kayak bagaimana, dan yang paling tinggi sekali kayak bagaimana? Oh ya Kak, kalau kecemasan akademik yang rendah itu Kak, sebenarnya kalau di dalam skripsiku ya Kak, di kecemasan akademik yang rendah itu bentuk gambaran perilakunya, dia kadang menggunakan kecemasan akademiknya ini sebagai
salah satu wadahnya agar bisa memotivasi dirinya untuk mengerjakan tugas akademiknya. Jadi tapi dia cari solusi bagaimana caraku ini supaya bisa selesai tugas akademikku. Malah positif berarti ya? Ya, dia mengarah ke Malah ke positif. positif Kak kalau akademik yang ringan. Yang ringan. Ya, ya. Tapi kalau kecemasan akademik yang berat itu Kak, dia kalau misalnya dihadapkan dengan tugas akademik, ya kadang dia tinggalkan tugas, dia pindah. Nah, jadi kadang kalau dia dihadapkan dengan tugas, muncul juga prokrastinasinya. Bilang, nggak bisa kerjakan nih deh. Oh, nggak bagus ini deh, nggak percaya diri Kak. Nggak yakin ini tugas. Jadi dia larut di kecemasannya tanpa mencari solusi. Berarti bisa dibilang kecemasan akademik sebenarnya perlu, tapi yang kategori rendah saja. Iya Kak, Ya. yang betul-betul untuk memicu motivasinya ini untuk mengerjakan tugasnya. Ya, ya, ya. Terus Melinda, kalau aspek kecemasan akademik itu apa? Ini kan beda kan? Tunggu dulu Melinda, sebelum ke situ, beda enggak kecemasan sama kecemasan akademik? Beda pasti ya? Sama ya pasti beda Kak. Kalau kecemasan kan dia lebih umum. Kalau kecemasan akademik dia khususnya di lingkungan pendidikan tuh saja Kak. Ya. Saja. Karena temanku itu teliti kecemasan matematika, dia lebih spesifik. Kecemasan matematika dia. Oh. Bukan di akademik matematika. Ya lanjut aspeknya Milin. Kalau aspek kecemasan akademik itu Kak ada 4 kalau dalam penelitian. Yang pertama itu ada kecemasan yang mempengaruhi secara mental, di mana di sini keyakinannya individu Kak, dia kayak memiliki keyakinan yang salah untuk mengatasi rasa cemasnya. Kemudian dia juga tidak tahu bagaimana caranya untuk memotivasi dirinya. Kalau yang kedua itu ada misdirected attention, di mana individu dihadapkan di situasi di mana dia harus fokus pada satu tugas. Namun di saat dia memilih untuk fokusnya ini bisa saja teralihkan Kak. Bisa dipengaruhi oleh gangguan luar maupun gangguan internal itu sendiri. Kadang biar karena kepentingan dia terganggu Kak. Dia tidak bisa. Kadang juga karena dia terlalu banyak melamun, itu internalnya Kak, dia terlalu banyak melamun, terus dia terlalu khawatir, sementara mengerjakan dia khawatir lagi, sesuai cocok jika ini, begitu Kak. Kemudian yang ketiga itu ada psychological distress. Kalau psychological distress ini dia lebih kepada respon fisiknya Kak, kayak ototnya kaku, kemudian ada juga tangan berkeringat, ada juga detak jantung yang meningkat, kemudian tangan gemetar. Yang ke itu ada behavior dengan individu di saat dihadapkan dengan tugas akademik, itu yang tadi saya bilang Kak, dia memilih untuk mengerjakan tugas akademiknya secara cermat. Kalau dia merasa tugas akademiknya ini belum terlalu bagus, dia tunda lagi. Dia tunda, dia tidak kerjakan gitu Kak. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol biasa. Dari 4 aspek ini, temuannya atau observasinya Melinda, kita ini cenderung banyak yang di mana, aspek mana? Kalau dari keempat aspek ini sebenarnya cenderung ke psychological distress sama itu Kak yang keempat tadi, ya. Karena kalau yang ketiga tadi kan yang keringat tangannya, ya memang masih jarang saya lihat. Jarang. Kalau faktor-faktornya Melinda apa? Faktor kecemasan akademik? Faktor kecemasan akademik yang secara umum dulu Kak Di. Kalau secara umum itu ini berdasarkan penjelasan Sandrock, kalau saya tidak salah ingat Sandrock. Kemudian ini juga sejalan dengan temuan saya pada saat pengumpulan data awal Kak. Yang pertama, tingginya tuntutan orang tua. Orang tua kadang menuntut untuk berprestasi atau mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada karena perbandingan sosial antar mahasiswa yang kayak terlalu bandingkan dengan mahasiswa lain. Yang ketiga ada pengalaman gagal pada tugas akademik sebelumnya. Jadi pengalaman gagal ini Kak
dia di awalnya dia terlalu menetapkan ekspektasi nilai yang tinggi pada tugas akademiknya. Nah, karena tidak terpenuhi ekspektasinya, misalnya dia berharap nilaiku untuk tugas ini A, tapi yang pas keluar ini cuma B, bahkan B min K. Nah, dia merasa nih untuk tugas selanjutnya bilang, sebelumnya juga saya berharap A, ternyata B nilaiku. Dia kayak berpatokan sama kegagalannya, Kak. Kemudian yang keempat ada itu hasil yang tidak memuaskan. Ini berhubungan sama yang tadi, Kak. Kemudian yang terakhir ada apa kemarin, Dik? Oh, ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas. Dalam menyelesaikan tugas, Kak. Jadi setiap diberikan tugas akademik, dia merasa tidak mampu. Sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak yakin bahwa dia mengerjakan itu, ya Kak. Karena dia mau mengerjakan tugasnya ini terlalu cermat, kayak harus bagus tugasku, begitu Kak. Tapi kalau secara teorinya yang berhubungan dengan teori yang saya ambil juga kemarin, ada 3, Kak. Yang pertama, terganggunya pola pikir. Jadi dari segi kognitif, misalnya ini mengalami gangguan kognitif, individu mengalami kecemasan akademik karena kadang menanamkan dalam pikirannya bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi, atau dia menanamkan beda pikirannya bahwa tugas-tugas kalau kau tidak mampu menyelesaikan tugasmu ini dengan baik, sekalipun menyelesaikan tugasmu ini hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kau harapkan, begitu Kak. Kemudian yang kedua itu tidak melakukan tugas akademik yang diberikan, dan ini sejalan juga yang umum tadi, dan hasil yang diharapkan itu tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menurunnya kinerja ketika mengerjakan tugas. Jadi pada saat mengerjakan tugas, dia seringkali menunda, bahkan menunda pengumpulan tugasnya. Meskipun deadline dia tidak kumpulkan, Pi. Faktor-faktornya saya bisa pahami nih. Ekspektasi orang tua, perbandingan dibandingkan sama yang lain, ekspektasi yang tinggi. Nah, dari ini Melinda, yang paling sering atau di kalangan psikologi UNEM saya kan, yang dari data awalnya itu lebih cenderung yang mana banyak dialami? Oh, kalau dari data awalku kemarin, Kak, dia lebih ke ini ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tugas sama harapan orang tua. Yang banyak sekali juga kemarin tuh harapan orang tua. Banyak yang bilang kayak orang tuanya nih berharap anaknya berprestasi karena kayak anak tetangganya rata berprestasi, tapi dia tidak. Dan dia bahwa orang tua aku tidak pahami bahwa kuliah di psikologi tidak semudah itu. Jadi dia diperhadapkan dengan anak tetangga yang jelas-jelas bukan jurusan psikologi. Ya, itu salahnya itu. Dibandingkan saja jurusan. Ya, Kak. Ternyata nih, kalau saya sih tadi di kepala saya tidak kepikiran bahwa kalau di skala kita di Sulawesi ternyata orang tua itu membandingkan, saya kira itu di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya, di Makassar juga ternyata begitu di temannya, Melinda. Iya Kak, kebetulan kemarin itu Kak, untuk data awalku 100 mahasiswa angkatan 2019 ke atas, 2019 sampai 2019 ke atas, itu saya sebar secara umum Kak. Jadi bukan cuma ya Kak, ada juga di luar Makassar. Nah, kecemasan tadi sudah, jadi kecemasan itu khawatir. Ini aspek dan faktornya sudah tadi dijelaskan sama Melinda. Kita ke self-regulated learning. Apa nih? Self-regulated. Bagaimana penyebutannya lagi? Self-regulated learning, Kak. Soalnya tunggu dulu. Soalnya kalau saya self-regulation. Kenapa bukan self-regulation learning? Iya, Kak. Harusnya juga begitu. Saya juga iya. Penelitian sebelumnya juga penyebutannya begitu. Ya. Apa itu self-regulated learning? Oh iya Kak.
Kalau di penelitianku ini karena mungkin bisa dibantu diluruskan juga nanti sesuai dengan penelitiannya kakak. Kalau SRL sendiri di penelitianku itu merupakan usaha individu dalam mengontrol proses belajarnya agar bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di sini pilihannya itu ada kepada individu. Apakah dia ingin meningkatkan SRL-nya atau dia ingin SRL-nya tetap rendah. Caranya hanya itu. Bagaimana caranya untuk mengontrol proses pembelajarannya, Kak? Keren juga ini penyebutannya, SLR. Baru saya dengar itu. Jadi, Kak, karena kita kalau disebut secara panjang kepleset. iya, kalau artinya upaya proses untuk Ya. apa tadi bisa diulang tadi? Karena mengontrol proses belajarnya, Kak, supaya bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. mengontrol proses belajarnya agar dia bisa aktif. Iya, Kak. Saya mau sharing sedikit. Kalau self regulation yang saya ingat mengontrol pikiran, perilaku dan tindakan untuk sesuai dengan tujuan. Jadi kata kuncinya kalau regulation dia tujuan. Kalau akademik apa kata kuncinya? Apa tujuan juga tujuan misalnya akademiknya harus tinggi atau gimana? Oh, untuk akademiknya, Kak? Iya. Karena kan enggak, kalau self regulation kan yang kupahami kata kuncinya adalah ada tujuannya. Jadi pikiran, perilaku, tindakannya mengupayakan sampai ke tujuan. Itu self regulation. Kalau SRL tadi kan upaya untuk proses supaya dia aktif di ruang akademiknya. Ini sebenarnya salah satu tujuannya itu dia memiliki tujuan juga, Kak, dan salah satu tujuannya itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, selain itu kalau beberapa jurnal yang saya baca juga SRL ini juga bisa digunakan untuk mengatasi kecemasan akademik sama membantu individu untuk mengontrol mengontrol dirinya sendiri. Jadi dimulai dari cara belajarnya dia kontrol dirinya dan ini bisa berpengaruh di luar, Kak, di luar akademiknya. Jadi sama-sama Kak. Sama-sama ada gitu. Sama-sama. Tapi dia lebih bagus akademiknya. Iya. Terus kalau apa aspek dan faktornya ini SRL, saya ini mulai belepotan juga SRL, SLR, SRL. Kalau aspeknya sama yang disebutkan sama kakak tadi, ada kognitif, ada motivasi, sama ada perilaku, Kak. Kalau dari segi kognitif ini, dia lebih disarankan bagaimana caranya individu untuk mereview kembali materi yang sudah didapatkan. Nah, jadi misalnya dia sudah selesai nih perkuliahannya, Kak, sampai di rumah dia review kembali materinya. Jadi apa yang dia dapatkan di bangku perkuliahannya ini, apa yang dia dapatkan di kelas, tidak semata-mata itu tok saja. Jadi sampai di rumah dia review lagi, bisa menambah pemahamannya dan bisa juga supaya ini apa yang dia dapatkan bisa apa bahasanya lagi, Kak, Ingat, supaya tersimpan. lebih lama dia iya itu, Kak. Kemudian dari segi motivasi, kalau dari segi motivasi itu, Kak, dia lebih ke usahanya individu untuk memotivasi dirinya dalam proses belajar, kayak bagaimana caranya supaya dia bisa tingkatkan ini proses belajarnya, bagaimana caranya supaya dia bisa aktif di kelas. Jadi di sini dia gunakan nih cara-cara yang memungkinkan untuk dia bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dia motivasi sendiri dirinya, Kak, gitu. Terus yang ketiga tadi kognitif, motivasi. Yang ketiga perilaku, Kak. Kalau perilaku ini dia lebih mengendalikan perilakunya. Jadi kalau misalnya kognitif sama motivasi ini sudah bagus, dia lebih kepada bagaimana perilaku yang muncul ini, Kak. Nah, ataupun kalau kognitif sama motivasinya masih kurang bagus, bagaimana perilaku yang muncul, dia coba kendalikan. Misal tiba-tiba dia merasa kayak, saya kewalahan ini, saya kurang memahami tugas di kelas, saya kurang memahami mata pelajaran di kelas, bagaimana respon perilakunya. Nah, di situ dia coba kendalikan saja, Kak. Kayak bagaimana harusnya saya dalam kelas, seperti itu, Kak. Berarti tadi bisa enggak saya bilang begini, Melinda?
Kan tadi kognitif ada upaya untuk dia pelajari kembali. Setelah belajar, dia pelajari, reminder, dia ingati. Bisa tidak saya bilang, misalnya kalau dia belajar, setelah belajar tidak pernah lagi baca dan seterusnya, itu cenderung atau mungkin SRL-nya rendah. Sebenarnya itu kembali ke individu masing-masing, Kak. Karena kan ada individu yang memang dia harus mengulang-ulang terus materi, Kak. Satu kali dia dapatkan itu materi, dia bisa pahami dalam jangka waktu yang mungkin lebih lama. Oh ya, betul. Ya. Kepikiran kalau segitu. Sekira kalau tidak dia baca ulang, SRL-nya mungkin rendah. Terus kalau faktornya apa? Kalau faktornya kemarin saya tidak cantumkan, Kak, karena ya kemarin juga disarankan sama dosen tidak perlu dicantumkan faktornya SRL. Karena mungkin dia variable dependen kan biasanya independen gitu, yang atau terbalik sih. Nah, dari tadi sudah dijelaskan sama Melinda terkait SRL, aspek-aspeknya. Hasil penelitiannya Melinda kayak bagaimana? Hasil penelitianku, Kak, ada pengaruh tapi nyaris tidak ada pengaruh. Gimana itu? 4,1% pengaruhnya, Kak. Berapa? 4,1. Bisa dijelaskan lebih apa artinya ini 4,51? Jadi Kak begini, dari rentang skor 100%, pengaruh yang saya temukan ini SRL ke kecemasan akademik cuma 4,1%, Kak. Oh. Nyaris tidak ada pengaruh. Bahasanya kemarin pas ujian begitu, pas ketemu sama dosen, bagaimana hasilmu bisa begini? Ya, saya tidak tahu, Bu, ini nyaris tidak ada pengaruh. Saya tebak pasti pas olah datang 4,5 ini pasti pusing itu. Aduh, gimana ini? Iya, Kak. Gimana ini? Putar otak banget. Ke kampus tutupnya, Kak. Betul jika begini hasil penelitian? Iya. Sebenarnya saya juga hipotesisku ditolak dulu. Oh, ya, saya sakit. Alhamdulillah. Tapi itu nih kayak diterima terpaksa aja 4,1. Yang ini mau saya tanyakan, diterima tapi rendah, artinya ada variabel yang lain kan yang pasti lebih besar. Nah, dari penjelasannya di pembahasannya Melinda itu kenapa itu bisa segitu apakah ada hal yang lain, apakah ada teman-teman lain yang Melinda? Oh, kalau itu Kak, kenapa sebenarnya ini SRL dia rendah pengaruhnya ke kecemasan akademik karena sebenarnya yang paling, kalau dari jurnal-jurnal sebelumnya karena kan review jurnal setelah mendapatkan hasil saya temui dosen untuk untuk sampaikan ini hasilku. Yeah. Nah, kemudian akademik ini paling sering dipengaruhi oleh apa? Ternyata kecemasan akademik paling sering dipengaruhi oleh prokrastinasi akademik. Kemudian yang kedua juga kalau untuk mengurangi kecemasan akademik, ya kita fokusnya untuk mengurangi kecemasan akademik, bukan mencari bagaimana variabel ini berpengaruh. Itu ada satu variabel juga Kak, school well-being. Jadi itu yang masuk di saran penelitian, prokrastinasi well-being Kak. Sama apa juga ada juga kemarin itu Kak, kenapa rendah? Karena kebetulan teman-teman yang jadi responden penelitianku kemarin, orang-orang kan saya random sampling Kak. Iya. Dan nama-nama yang keluar ini betul-betul nama-nama yang ada yang berprestasi, ada yang aktif organisasi, ada yang betul-betul nilainya rata-rata kuat Kak. Jadi kecemasannya sedang. Iya. Artinya dari data ini kecemasannya sedang, SRL-nya sedang atau tinggi begitu? SRL-nya itu Kak, dia rentan sedang ke tinggi. Oh, sedang ke tinggi. Ya, jadi selisih antara sedang dan tinggi itu cuma 7%. 7%. Apalagi kalau orang masih berprestasi, anak organisasi. Berarti temuannya tadi itu, bahwasanya variabel yang lain lebih berpengaruh, kayak prokrastinasi akademik. Tadi satu school well-being. Ya, Kak. School nih pakai kata
school well-being. Ada lagi enggak teman-temannya selama kan biasanya kalau kita review jurnal begini ada teman-temannya lagi. Ada yang biasa didapat, ada informasi yang ngebeti orang harus tahu ini karena kebaca ini orang harus tahu begini. Enggak, Kak. Itu J2 variabel kemarin yang saya dapat. Partisipannya berapa? Partisipannya 163. 163. Banyak ini. Berarti tidak cuma sih akademik. Kategori sudah. Nah, terus bisa diulang tadi Melinda. Kalau penelitian ini mau dilanjut, yang greget untuk dilanjut apa sebaiknya? Yang greget untuk dilanjut itu Kak sebaiknya kecemasan akademik saja. Mungkin untuk peneliti selanjutnya tidak perlu sandingkan dengan SRL, apalagi kalau mahasiswa yang jadi subjek penelitiannya adalah mahasiswa psikologi. Oh. Atau mungkin bisa langsung intervensi ya begitu, kalau kecemasan akademik tinggi di intervensi. Intervensi yang lain. Penelitian kemarin. Tapi kalau diri dari sisi SLR, apa yang bisa dikembangkan itu? Atau apa yang bisa diteliti lagi? SRL-nya bagaimana kemarin? Sebenarnya kalau SRLK mungkin ini yang perlu diteliti lagi terkait dengan respon perilakunya. Karena jujur Kak, saya juga SRL ini kemarin pas saya baca-baca kan, saya masih bingung. Ini SRL apa? Karena saya tahu SRL pas penelitian. Kemudian aspek-aspeknya saya kalau kognitif sama motivasi ya mungkin bisa, tapi kalau dari segi respon perilakunya saya masih kurang paham Pak. Bagaimana sih respon perilaku Pak? SRL-nya. Jadi yang dikembangkan mungkin untuk perilakunya Kak, respon perilaku individu. Karena kesusahan kita sama kemarin Melinda. SRL, self regulation itu kan sebenarnya kumpulannya itu. Iya, kepalanya kan bahasanya. Nah, itu yang membingungkan juga itu. Ini kenapa nih ini kepalanya? Apakah perlu dipecah-pecah atau bagaimana? Berarti sarannya Melinda kalau untuk di sini kecemasan akademik sama SRL nggak usah lagi begitu ya. Tapi kalau mau jadi mereka teliti lagi kan enggak apa-apa Ji. Tapi kalau ada enggak pengalaman saya bisa sampai variabel lain ya kan? Ada enggak temuannya di Melinda? Kan tadi datanya memang rendah tinggi. Ada enggak hubungannya kalau misalnya dia cewek, dia cowok di datanya Melinda? Atau enggak diolah kemarin? Enggak Kak, karena kemarin itu juga untuk cowok lebih di 20 respondenku cowok Kak. Sedikit jadi. Terus kita masuk ke sesi akhir ini Melinda, dari penjelasannya Melinda. Jadi sarannya Melinda adalah yang mau dikembangkan terkait intervensi mungkin salah satunya SRL tadi mengenai perilaku. Nah, selama meneliti ini biasanya kan kalau kita meneliti bukan hanya berdinamika sama hasil penelitiannya, tapi sama diri kita sendiri juga. Nah, insight yang didapat untuk dirinya sendiri Melinda selama proses meneliti. Nah, selama proses meneliti Kak, kebetulan kan penelitian dalam penelitianku sendiri Kak. Bisa diulang, tadi hilang. Kak, hari ini saya jadi responden penelitian untuk penelitianku sendiri. Maksudnya, sorry. Kan random sampling Kak. Jadi yang dirandom itu 180 orang dari teman angkatanku yang angkatan 2019. Dan salah satu nama yang keluar adalah namaku. Sendiri kalau penelitianku Kak. Jadi isi sendiri? Iya Kak. Nah, pas saya isi di situ kayak, oh ternyata tinggi kecemasanku, tapi kalau ini SRL aku juga tinggi. Oh iya. Itu kan jadi pertanyaan juga itu. Iya Kak,
Padahal asumsi awalnya kalau SRL tinggi otomatis rendah. kecemasan akademikmu rendah. Ya. Ya, atau kalau kecemasan akademikmu tinggi, SRL-mu rendah. Begitu, Kak. Dari pas saya isi gitu skala penelitianku, Kak, saya bilang memang kayaknya nih hasilku nanti mengejutkan deh. Betul, pas keluar hasilnya, ya ternyata betul-betul mengejutkan. Alhamdulillah ada kakak tingkat yang saya kabari bilang hasilku seperti ini, Kak, apakah betul-betul ada kesalahan dalam pengolahan data atau mungkin subjek yang tidak sesuai atau ada yang perlu saya perbaiki nih. Terus kalau katanya kakak, sebenarnya tidak ada yang salah dalam meneliti, deh. Apapun hasilmu itu tidak salah. Ya, kita meneliti bukan untuk mengetahui bahwa ada pengaruh, bukan untuk mencari adanya pengaruh, tapi kita mau mencari ada atau tidaknya. Sekalipun hasil tidak ada pengaruh, ya itu hasil penelitianku. Itu hasil penelitian. Dan kalau ada pengaruhnya, kita tinggal lihat berapa persen nih pengaruhnya. Sehingga ini yang menjadi landasan untuk kedepannya bahwa saya kemarin meneliti tentang ini dan sekian persen pengaruhnya. Jadi saya bicara bukan sekedar bicara omong kosong saja, karena betul-betul saya sudah lakukan penelitian. Jadi setelah itu saya sering berpesan sama teman-temanku, karena ada juga beberapa temanku, Kak, dia bukan nyaris tidak ada pengaruh, tapi betul-betul tidak ada pengaruhnya. Oh, tolak gitu. Temanku kemarin, ya, sampai nangis temanku bilang, sebenarnya dalam penelitian, lanjutkan saja penelitianmu. Ya, betul. Iya, suka sama apa ya? Selama proses penelitian, kayaknya itu. Berarti kerennya ini meneliti kecemasan dan SRL terjawab juga untuk dirinya sendiri, Melinda. Iya, Kak. Saya lanjut bertanya nih, kenapa bisa itu? Kecemasannya juga tinggi, SRL juga tinggi, kenapa kira-kira? Dari pengalaman pribadinya Melinda. Ya, kenapa bisa kecemasannya tinggi, Kak? Karena kemarin pas saya meneliti, ya betul-betul ada memang beberapa hal yang buat saya cemas. Dan itu bukan dalam jangka waktu yang lama sebenarnya, Kak. Hanya beberapa hari. Nah, kalau SKP tinggi, karena pas saya isi ini saya selalu merasa, kayaknya bagus ini, kok bagus sih perilakuku. Kayaknya dari segi kognitif bagus gini. Nah, dari segi motivasi, bagus tinggi sekali di motivasi ini. Cuma memang masalahnya ada kemarin penelitian, masalahnya di sini, saya cuma di sini saja. Bagaimana kalau sampai 2 pekan dia tidak balas chatku? Iya. Betul. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, Melinda. Apa ada enggak sarannya yang boleh sampaikan ke Melinda, ke yang nonton saya, entah itu yang mau meneliti kah, atau yang menonton secara khusus, atau ke tim saya juga? Baik, Kak. Kalau untuk saya sendiri, harapan sebenarnya sih, Kak, saya berharap ini saya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, Kak. Amin. Lebih lama sampai betul-betul bisa dikenal oleh banyak orang di luar sana, dan saya tetap menjadi wadah agar para peneliti bisa menyampaikan penelitiannya. Kemudian saya berharap semoga kedepannya juga teman-teman, bukan kedepannya sih, Kak, semoga teman-teman ini yang lagi dalam proses penelitian atau bingung mau teliti apa, bisa menjadikan saya salah satu referensinya untuk mencari variabel-variabel yang memungkinkan untuk diteliti. Kemudian bisa menjadikan CIA sebagai tempat yang betul-betul ini nih menjadi asiknya balik ya. loading. Tapi Kak Jeljar. Iya. Nah, maksimalnya nih harapannya nih. Ini kapan Melinda tahu ini saya? Tahu saya dari tahun lalu kayaknya. Tahun lalu. Ini diajak sama Farhan di pas atau pas diajak langsung mengiyakan?
sebenarnya Kak. Nggak mengiyakan Oh, awalnya Kak, nggak dipaksa udah. juga. Ya bisa mau mau paparkan penelitianmu, terus saya bilang saya nggak percaya diri sama penelitianku, Ya, kurang menarik ini penelitian. Tapi ah, ada satu Farhan bilang tidak ada penelitian yang kurang menarik. Ya saya bilang ya udah saya mau. ya. Nah, itu biasanya kendalanya teman-teman nggak percaya diri, merasa nggak menarik. Padahal kan Iya Kak. informasi yang diteliti itu kan bagus semua tadi itu, semua bagus. Nah, oke, ada lagi yang mau disampaikan Melinda sebelum break episode 74 kita selesaikan. Nggak ada. Saya Ada Mi? berharap gini Kak, ya Kak, semoga teman-teman dilancarkan segala urusannya, apalagi eh, teman-teman yang sedang melakukan penyusunan proposal ataupun skripsi, semoga dimudahkan dan bisa menemukan variabel penelitian yang memang layak untuk diteliti dan tidak seperti saya yang mencocok-cocokkan variabel untuk diteliti. Dan semoga juga teman-teman nanti kalau misalnya hasil penelitiannya itu tidak ada pengaruh atau nyaris tidak ada pengaruh, teman-teman silahkan jangan insecure, silahkan percaya diri saja karena itu hasil penelitian kalian dan bawa saja ke depannya dosen pembimbing, perlihatkan bahwa ini hasilku, selagi kalian tidak lakukan manipulasi dalam penelitian tidak perlu khawatir. Gitu, Kak. Sama malam Jumat untuk teman-teman yang beragama Islam jangan lupa Al-Kahfi. Tambahan informasi lagi nih Melinda. Sebenarnya cocok-cocok loginya Melinda dengan variabel saya juga begitu kemarin. Oh, saya kira tadi jadi, jadi sebenarnya meneliti itu tidak ada persoalan mau bagaimana caranya di awal, yang penting meneliti. Yang penting metodenya iya, benar. Kak. Saya lebih suruh cari, ya ini bagus ya, ini saja. Oh, cocok. Cocok logi kan. Saya lebih parah. Melinda kan lebih bagus ada di sebab akibatnya. Kalau saya lebih parah lagi. Ada, Kak, tapi ya sama kayak dipaksa-paksakan gitu adanya. Nah, Melinda ini kan video ini kan akan di-post di Instagram, nanti akan dipindahkan ke YouTube. Saya butuh statementnya Melinda, misalnya kalau ada orang yang bertanya ke kami terkait tema ini, bisa enggak Melinda sanggup enggak menjadi teman diskusinya mereka, tidak butuh pernyataan sikapnya. Insya Allah, Kak. Insya Allah saya membantu di. Iya, Kak. Ya siap, nanti kalau ada yang bertanya ke kami langsung ini, kalau SRL langsung ke Melinda atau ke akademik langsung ke Melinda. Saranku jangan ke saya, Kak, mending ke kita. Jadi saya kenal SRL pas penelitian, Kak, jadi ya. Tunggu dulu Melinda, saya satu lagi sebelum tutup. Ke SRL ini siapa? Simmerman atau siapa? Baumeister. Simmerman. Oh, Simmerman. Ini tadi saya lupa tanya. Kan Simmerman, Baumeister, siapa lagi? Sama ada Walters. Waduh. Ada Dewal atau siapa? Iya, Kak. Sama ada juga yang wall saya lupa wall siapa itu, Kak. Karena kalau self regulation atau learning itu ya kalau bukan Simmerman, Baumeister yang saya tahu. Iya, Kak. Makanya kemarin disuruh juga cari nih siapa pencetus teorinya yang lebih jarang disebut. Ya. Enggak ada, saya dapatnya Simmerman saja. Kayak itu kan terus Simmerman aja, Baumeister. Oke, baik Melinda, makasih banyak waktunya ini malam Jumat sharing sama saya Iyas. Yang disampaikan sama Melinda ini tentunya sangat berharga, sangat penting. Karena tujuannya break ini adalah skripsi itu tidak berakhir di perpus, bisa dibawa keluar. Dengan pamfletnya saya pasti ada orang, ada begini, dia nanti nonton, seperti itu. Ya, makasih banyak waktunya Melinda. Kalau ini kan kita tidak pernah ketemu secara offline. Sempat ada diskusi atau kesempatan lain bisa ketemu, tidak apa-apa, komunikasi ke saya bisa. Iya, makasih banyak waktunya Melinda. Terima kasih juga, Kak. Ya, maaf kalau terlalu sampainya, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, oke rekan saya, sampai jumpa di break episode selanjutnya. Dadah. Thank you Melinda.
kasih Kak. Iya. Yang mana tuh?